Bismillahirrohmanirrohim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurdiana, NPM 2021030371 dari kelas H. Di sini saya dari kelompok 6 atau pemateri 6 akan menyampaikan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Istilah tasawuf di masa Nabi itu belum ada. Hingga masa sahabat dan para tabiin pun istilah tasawuf itu belum muncul. Dalam masalah ini belum ada seorang pun yang mampu mengkaji tentang ilmu tasawuf yang sampai dalam batasan ilmiah untuk mengetahui siapa tokoh sufi pertama dalam Islam dan yang meletakkan batu pertama bagi pemikiran tasawuf ini. Tasawuf juga merupakan suatu konsep yang mana tumbuh sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir. Ketika sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu, baik dalam segi wacana, perilaku ataupun akidahnya, tasawuf ini terjadi pada setiap umat agama-agama yang khususnya yaitu Brahmana, Hinduanisme, filsafat ilmu Nisa, Yunani, Majusi Persia, dan Nasrani awal. Tentang tasawuf juga sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang baru saja muncul, maka pada masa setelah sahabat ataupun tabi'in, para sahabat ini hakikatnya sudah dianggap sebagai seorang sufi. Lalu pada masa Rasulullah SAW, Islam itu tidak mengenal atas nama aliran tasawuf. Demikian juga pada masa sahabat dan tabi'in. Kemudian datanglah setelah para masa tabi'in suatu kaum yang menggunakan pakaian dari bahan kulit domba, yang dimana mereka langsung diberi julukan sebagai sufi dengan nama tarekatnya yaitu tasawuf. Dan pada masa awalnya embrio tasawuf ini adalah bentuk sebuah perilaku yang tertentu. Ketika seorang kekuasaan Islam makin meluas dan terjadi sebuah perubahan sejarah fenomenal. Dalam sejarahnya bahwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah tidaklah semudah yang diharapkan, yaitu kemudian Nabi melakukan tahnus yaitu di Gua Hiro hingga turunnya wahyu pertama. Dalam sebuah kegiatan ini rangka menenangkan jiwa atau menyucikan diri. Dalam proses ini Rasulullah SAW melakukan riyadhah dengan bekal makanan yang secukupnya saja. Lalu yang kedua yaitu memasuki abad ketiga dan keempat hijrahnya tasawuf kembali menjalani babak baru. Untuk yang pertama tadi yaitu pada prinsip perkembangan tasawuf, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, periode pembentukan dengan menonjolnya gerakan-gerakan zuhud sebagai fenomena sosial, dan periode ini berlangsung selama abad pertama dan kedua Hijriyah yang dipelopori oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Pada masa ini fenomena yang sering terjadi adalah semangat untuk beribadah dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, untuk kemudian mereka mencoba menjalani hidup zuhud. Dan tokoh-tokoh sufi pada periode ini adalah Hasan Basri 1110 Hijriah dengan konsep khauf, dan Rabi'ah al-Dawiyah 1185 Hijriah dengan konsep cinta atau al-khub. Lalu yang kemudian memasuki abad ketiga dan keempat, yaitu tasawuf kembali menjalani sebuah babak baru, yang dimana pada abad ini tema-tema yang diangkat adalah para sufi yang lebih mendalam, yang berawal dari
perbincangan para aparatur akhlak budi seputar pekerti mereka yang mulai ramai membahas akan ilmu hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antar keduanya. Ketiga, abad ke-6 dan ke-7 tasawuf kembali menemukan suatu bentuk pengalaman baru, yaitu tentang persentuhan tasawuf dengan filsafat yang berhasil mencetak tasawuf. Di sana menjadi sebuah filosofi yang kemudian dikenal dengan istilah teosofi, dan dari sinilah kemudian muncul dua varian tasawuf, yaitu Sunni dengan corak amali dan falsafi, dan yang dengan corak ilminatifnya. Adapun tokoh-tokoh teosofinya adalah Surahwadi Al-Maktul 549 Hijriah dan Ibnu Arabi 638 Hijriah, kemudian Ibnu Farid 632 Hijriah. Jika dilacak secara cermat, maka sebuah praktek-praktek yang berkembang pada abad 2 ini adalah hal yang lumrah dan dapat ditemukan pembenarannya. Dalam pandangan Islam, zuhud bukanlah upaya untuk memusuhi dunia dan materi harta. Zuhud dalam Islam tidak seperti istilah pendekatan atau kependekan dalam Yahudi dan Kristen. Zuhud bukanlah uzlah yang dalam artian menjauh ataupun hiruk atau huru-hara, pikuk dalam bumi yang berada dalam kesendirian serta tidak mengakhiri hidupnya yang sosial. Pertumbuhan tasawuf terus berkembang, yang kemudian seiring dengan meluasnya wilayah Islam yang sebelumnya sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang mistik. Lalu seperti pengaruh filsafat Yunani, Persia, India, ataupun yang lainnya, berkembang sebuah ajaran sufi yang dapat dibedakan atas periodenya, yaitu tentang pertama, yaitu perkembangan pada abad pertama, yang kedua hijrah, dan menyangkut sebuah perkembangan tasawuf yaitu dekade yang dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq 13 Hijriah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Uzaidah bin Al-Yaman, dan Miqdad bin Aswad. Dalam dekade ini juga termasuk pada masa tabi'in, yaitu tokoh-tokohnya adalah Hasan Bahri, Rabi'ah Al-Adawiyah, Sufyan Ats-Tsauri, Daud At-Tai, dan Asy-Syafi'i Al-Bukhari. Yang kedua yaitu tentang perkembangan tasawuf pada abad ketiga, yaitu ketiga dan keempat Hijriah, yang mana tokoh-tokoh yang terkenal pada abad ketiga ini adalah Abu Sulaiman Al-Darani, lalu Ahmad bin Al-Hawari Ad-Damasyqi, Zun Al-Mishri, Abu Zaid bin Al-Butami, Junaid Al-Baghdadi, dan Al-Hajj. Sedangkan pada abad keempat Hijriah, yaitu pengembangannya adalah Musa Al-Ansyari, Abu Hamid bin Muhammad Al-Rubazi, Abu Zaid Al-Adami, dan Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab As-Saqaf. Dari ketiga perkembangan tasawuf abad di atas, yaitu ditandai dengan adanya Imam Ghazali yang disitu sebagai pengkompromi atau para ulama fikih dengan ajaran tasawuf yang berpaham Syiah. Keempat, perkembangan tasawuf pada abad ini yaitu abad ke-6 dan ke-7, yang dimana ke-6, ke-7 dan 8, yang dimana pada abad ini yaitu abad ke-6 Hijriah, sufi yang terkenal adalah Suhrawardi Al-Maktul Al-Ghazurawi. Pada abad ke-7 yaitu berpengaruhnya adalah Unzar Ibnu Farid, Ibnu Sabit, dan Jalaluddin Ar-Rumi. Pada abad ke-8 Hijriah yaitu seorang kitab tasawuf yaitu Al-Kisani Abdul Karim Al-Jilli dengan karyanya Al-Insal Al-Kamil. Baik, terima kasih. Itu tadi materi pertama tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf.
B. Hubungan tasawuf dengan ilmu lainnya. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, dan psikologi agama memadukan antara tasawuf, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu kalam sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, merupakan tujuan pemahaman terhadap masalah keagamaan dapat dipahami dan dimengerti secara utuh, sehingga hal itu bisa mengimplementasikan makna-makna yang terkandung dalam ajaran tasawuf dan memberikan penjelasan secara tepat. Tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti zuhud. 1. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu akidah. Di dalamnya dibicarakan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan dengan diiringi dasar-dasar argumentasi akliyah dan nakliyah. Dalam kaitan antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf, keduanya mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai pemberi wawasan spiritual dan pemahaman kalam, penghayatan yang mendalam lewat hati. Yang kedua, berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah, yang bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah, maka itu merupakan penyimpangan yang harus ditolak. Yang ketiga, berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran rohaniah, ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih liberal dan bebas. 2. Hubungan tasawuf dengan filsafat. Filsafat landasan pemikirannya dengan logika, sedangkan tasawuf landasannya dengan hati sanubari. Dalam istilah penuh dengan tanda tanya. Apa, bagaimana, dan mana, apa sebabnya. Oleh karena itu, menjadi tinggi martabat tasawuf kalau diiringi dengan pengetahuan, mempunyai keahlian berfilsafat. Ilmu fikih berkaitan dengan amalan syariat, sedangkan tasawuf berkaitan dengan batiniah. Dikarenakan kaum fikih semata-mata berpikir dan kaum sufi mengutamakan rasa, terkadang berseberangan, maka ada kemungkinan terjadi peperangan karena berbeda latar belakang pemikiran. Tasawuf adalah pakaian hati di dalam melaksanakan amal ibadah, rukun, dan isyarat syar'i, dan pada puncaknya seorang ahli tasawuf yang sejati menjunjung tinggi syariat. Juga para ulama fikih berusaha untuk mengimplementasikannya dengan syariat. 4. Hubungan tasawuf dengan psikologi agama. Psikologi agama mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Dalam penelaahan kajian empiris dalam hubungan ini, ternyata agama terbukti mempunyai peranan penting dalam perawatan jiwa. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ilmu jiwa agama tidak berbeda dengan metode ilmiah yang dipakai oleh cabang-cabang ilmu jiwa agama. Ketika seseorang dalam perilaku kehidupan keberagamaannya baik dan sesuai dengan ketentuan nilai-nilai ilahiyah, maka ada kemungkinan dalam tingkat spiritual keagamaannya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferry Ferdiansyah, PEM 20 ingin melanjutkan materi yang ketiga tentang kaitan antara tasawuf dan tarekat. Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Tarekat juga berarti organisasi yang mempunyai sah, upacara, ritual, dan zikir tertentu. Pada dasarnya, tarekat merupakan bagian dari tasawuf. Akhirnya merupakan penyucian jiwa. Penyucian jiwa adalah inti dari kandungan tasawuf. Kajian tasawuf tidak dapat dipisahkan dengan praktek ubadiyah dan muamalah dalam tarekat. Walaupun kegiatan tarekat tersebut
sebagai sebuah institusi lahir sebagai pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW antara lain dengan bertaunus di Gua Hiro, qiyamulai, zikir dan sebagainya, untuk kemudian diteruskan oleh sebagai sahabat terdekat beliau, tabi'in, tabi dan tabi'in, diteruskan dengan lahirnya pada waliullah abad demi abad hingga masa sekarang ini. Garis yang menyambung sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tarekat yang hidup saat ini telah disebut silsilah yang saling sambung menyambung sebagai sebuah ciri khas yang terdapat dalam ilmu tasawuf. Dengan banyaknya nama-nama tarekat ternyata tidak menjadi halangan untuk menyeberang luaskan masing-masing ke penjuruan dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tarekat ini mensistematikan ajaran dan metode tasawuf dalam rangka mendapatkan muqarabah dan muraqabah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah istilah khas, perkataan tarekat lebih sering dikaitkan dengan suatu organisasi tarekat, yaitu tarekat yang suatu kelompok organisasi yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan penyampaian suatu tarekat tersebut dalam tradisi presenter di Jawa. Istilah tasawuf dipakai semata-mata dalam kaitan aspek intelektual torik, sedangkan aspeknya yang bersifat etis dan praktis diistilahkan dengan tarekat. Pembacaan Al-Quran sebagai setiap suf telah menjadi cara-cara utama dalam bertakfur dan berzikir tentang Allah selama hayat masih di kandung badan. Oleh karenanya, arus kerohanian tasawuf bersumber dari dan bermuara pada kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan sebagai Nabi yang umum, tetapi menjadi manusia ideal sebagai uswatun hasanah. Zikir dan tafakur dalam kaitan ini terdapat pula dalam tarekat. Dengan demikian antara tasawuf dan tarekat tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang bertasawuf berarti dia harus melakukan tarekat-tarekat tertentu yang tujuannya akhirnya menjadi hamba Allah yang sangat dekat dengan Tuhannya, dan keduanya mengandung inti kesucian batin dan amaliyah kehidupan yang soleh. Inilah dunia sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarekat yang suatu kelompok organisasi yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan penyampaian suatu tarekat tersebut dalam tradisi presenter di Jawa. Istilah tasawuf dipakai semata-mata dalam kaitan aspek intelektual torik, sedangkan aspeknya yang bersifat etis dan praktis diistilahkan dengan tarekat. Pembacaan Al-Quran sebagai setiap suf telah menjadi cara-cara utama dalam bertakfur
dan berzikir tentang Allah selama hayat masih di kandung badan. Oleh karenanya, arus kerohanian tasawuf bersumber dari dan bermuara pada kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan sebagai Nabi yang umum. Tetapi menjadi manusia ideal sebagai uswatun hasanah, zikir dan tafakur. Dalam kaitan ini terdapat pula dalam tarekat. Dengan demikian antara tasawuf dan tarekat tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang bertasawuf berarti dia harus melakukan tarekat-tarekat tertentu yang tujuannya akhirnya menjadi hamba Allah yang sangat dekat dengan Tuhannya, dan keduanya mengandung inti kesucian batin dan amaliyah kehidupan yang soleh. Inilah dunia sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.